Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kedatangan anggota KIR Karya Ilmiah Remaja SMA Negeri 1 Nawangan, yang tahun ini adalah tahun kedua adanya ekstra KIR, karena dulu pernah ada, kemudian vakum, baru kemarin adanya support dari Ibu Sri Susanti, ekstra KIR bisa eksis lagi, yang kemarin ternyata tampil pertama sudah mampu menggenggam juara harapan 1. Jadi suatu prestasi yang cukup bagus, dan itu banyak faktor. Yang jelas faktor utamanya adalah kemauan dari penulis dan peneliti. Saya hanya memberikan support sangat terbatas sekali, ya, karena yang berangkat ke Sidoarjo pada satu pelatihan itu ada Afrizal, ada Elza, dan ada Yuda, didampingi oleh Bapak Sugeng Haryanto Wibowo. Maunya saya itu di belakang layar saja, tapi tahun ini terpaksa saya harus berangkat karena ya sudah diterkam 2 kali, tak mampu menghindar lagi. Ya, tahun kemarin diterkam saya bisa berkelit, tahun ini rasanya kalau berkelit lagi kok nggak enak gitu. Masuk berkelit terus kan ya kurang begitu baik. Jadi nanti kalau Anda mengambil sampel itu harusnya teori sudah mampu dikuasai. Ya, kemudian siapkan tabel-tabel pengamatan paling tidak untuk daya antar listrik daripada sampel air sungai. Ya, kita sudah tahu dulu, kita rangkum. Nah, ini maksudnya kalau elektronik kuat, nanti lampunya menyala terang, dan di sekitar elektroda akan timbul banyak gas. Kalau elektronik dengan kekuatan sedang, lampunya nyala redup, ya kita centang gitu. Kemudian ada sedikit gelombang gas di sekitar elektroda. Kalau elektronik lemah, ya nanti lampu biasanya padam. Ada sedikit gelembung di sekitar elektroda. Kemudian kalau non elektronik, lampunya padam, tidak ada gelembung di sekitar elektroda atau sangat sedikit sekali, S3, sangat sedikit sekali. Nah, itu. Kemudian kemarin kita sudah mengambil sampel, kemudian kita tidak membawa alat ujinya, sederhana, bisa dirangkai sendiri. Ya, ini terdiri dari apa? Ada batu baterai, bahasa ngetrennya baterai boulder, ngetren baterai boulder. Kemudian ini ada elektroda. Elektroda ini nanti harus dicelupkan dalam larutan elektrolit. Elektrodanya bisa terbuat dari logam, tapi saya mengerosok sehingga batu baterai yang sudah tak berguna lagi saya manfaatkan, kita belah, logam sengnya ini kita kumpulkan, bisa dijual bersama-sama logam lainnya. Kemudian wadahnya di dalam itu bisa untuk pupuk, ya isinya di dalam. Kemudian bagian tengah ada ininya, ambil, cuci bersih, keringkan, kemudian sambung dengan penghantar. Nah, sambungan ini harus diisolatif supaya ya, kabel yang tersambung tidak ikut terpengaruh oleh arus listrik. Elektroda itu ada 2 macam. Ada elektroda tidak reaktif atau inert, maksudnya tidak terpengaruh dengan arus listrik, termasuk karbon, kemudian emas, kemudian platina. Selain itu merupakan elektroda reaktif
atau elektroda tidak inert. Nah, ini elektroda. Kemudian warnanya kita bedakan, ada yang disambung dengan kabel hitam, nanti kita hubungkan dengan katoda atau dengan arus listrik negatif. Kemudian yang berwarna merah kita hubungkan dengan anoda, arus listrik positif. Supaya aman kita pergunakan saja arus searah, jangan gunakan arus bolak-balik, karena arus bolak-balik itu tegangannya tinggi, arusnya tinggi, kalau sampai nanti Anda kesetrum berbahaya. Tapi kalau arus arah dengan tegangan rendah 24 volt ke bawah itu masih bisa aman. Ya, jadi kita itu melakukan percobaan, keamanan harus diutamakan selain ketertiban. Kemudian ada dipergunakan untuk mempertahankan jarak pada kedua elektroda. Ini namanya elektroda holder, penyangga elektroda. Cukup dimasukkan. Ini juga bisa dibuat sendiri, kayu, kemudian dia diratakan, dihaluskan permukaannya, kemudian dibolongi, ya, sehingga elektroda ini bisa masuk. Kemudian ada beker gelas atau wadah lain yang transparan yang terbuat dari isolator listrik. Ada beker gelas. Kemudian ada baterai. Nah, ini satu baterai itu voltasenya 1,5 volt. Yang nanti akan habis adalah arusnya. Kalau beda tegangannya tetap voltasenya tetap. Kemudian ada bolam, buh lem. Kalau nanti ini tidak menyala, biasanya akan mengakibatkan orang yang berjalan di malam hari itu jatuh mabuk gedebuh. Kemudian kalau lengkap ya kita pakai buh lem holder, peting bahasa kita. Mudah, peting. Kemudian ada ini bolam yang kecil. Bolam yang besar ini 12 volt, ini hanya 3,5 volt. Yang 12 volt ini kita untuk mencoba rangkaian. Kalau rangkaian kamu coba ini sekali sentuh akan putus. Kemudian kita rangkai dulu. Kita rangkai. Jadi jangan keliru, ya. Ini ada kepala, ini ada pantat. Ya. Pantatnya nanti harus menyentuh grid. Jadi jangan terbalik supaya anoda dan katodanya itu. Jadi terus untuk lepaskan sini. Coba satu dulu dengan menggunakan yang 12 volt. Coba biasanya kalau anoda itu pada bagian sisi, kemudian ini pada bagian sini. Nah, menyala berarti baterainya sudah terpasang baik. Nah, supaya kuat ya kita pakai 12 baterai. Seperti tadi, pokoknya pantatnya disentuhkan, di sini kan ada kiri, kepalanya disentuhkan pada bagian yang tidak berselirat. Ini juga kita coba. Banyak faktor yang mengakibatkan gagal itu mungkin ininya kotor bisa, kalau kotor di grease, di amplas, karena oksida logam itu biasanya tidak baik pada
menghantarkan arus listrik. Maka sambungan-sambungan itu harus betul-betul bersih. Kalau tidak, sambungannya tidak bersih, bisa dikatakan dalam kehidupan sehari-hari ngepop, tersambung tapi tidak menghubungkan. Setelah dibersihkan, semakin bersih semakin baik. Kemudian hubungan ini hubungannya seri boleh, paralel boleh. Kalau seri ya itu ini dihubungkan. Kalau paralel ini seri, kita hubungkan dengan seri. Kita hubungan seri. Seri us. Kita coba lagi, apakah hubungannya baik? Ini kalau pakai yang ini sekali sentuh putus rusak. Kalau hubungan paralel seperti ini. Kalau hubungan seri itu voltasenya yang tinggi. Kalau hubungan paralel ya seperti ini. Ini kan di paralel. Tuh. Iya, ini di paralel. Nih, kemudian ini disambung lagi dengan kabel. Itu jadi paralel. Jadi kalau ini nggak tahu, ini hubungnya gini. Sama-sama menyala. Ada hubungan seri paralel. Ada yang pernah belajar fisika di SMP? Pernah kan? Ada hubungan seri dan paralel. Nanti kita coba baik mana antara seri dan paralel. Ya nanti ini beker gelasnya kecil, kemudian jarak kedua elektroda itu orang itu beda-beda, maka harus pakai elektroda holder supaya jarak kedua elektroda dari setiap eksperimen sama, dari sampel yang berbeda-beda sama. Kemudian kita pilih dulu supaya urut. Yuna A3, Yuna A2, berarti ini Yuna A1. Kemudian kita isikan ya, dari sampel ke dalam beker gelas. Hampir penuh. Di sini kan ada skala-skalanya. Hampir penuh karena kedalaman dan jarak antara elektroda berpengaruh pada daya antar listrik. Kira-kira 1 cm, kan kira-kira ya? Penelitian tidak boleh kira-kira. Ya kita ukur pakai penggaris. Jadi dari bibir ya kita ukur. Ya, nih dari bibir. Kurang 1 cm dari bibir beker gelas. Bibir beker gelas. Nah, ya. Kemudian kita pasang. Untuk memastikan ini juga perlu dicek. Apakah bolanya baik atau enggak, dicek dulu. Nanti jangan-jangan bolanya mati kayak kebingungan, ora berhasil. Jadi semua yang mau kita pakai untuk eksperimen itu cara modernnya distandarisasi dulu. Apakah masih baik atau enggak? Nah, berarti menyala masih baik. Dan Anda itu harus duit cadangan. Punya cadangan. Karena ini setelah dia ya terpaksa ini harus kita cek lagi.
Kemudian ya kita celupkan. Gulang kulit. Itu ada semangka. Ya, nih. Kita pasang. Coba kita pasang seri. Kita pasang. Jadi dicekel ini apa? Normal. Wah, portal. Nah, ini terus portal. Kalau portal kita pakai piting biji. Dipiting. Ini masih bagus loh. Dia terpaksa harus kita cek lagi. Jangan nanti putus. Pakai aki juga boleh, juga harusnya. Nyala kan? Ini masih bagus. Kita pasang lagi. Kita pasang seri, kemudian ini juga bisa ditindih saja. Kita pakai penindih yang ada penindih. Kemudian kita hubungkan seri, ya. Kalau terbalik, ya ini dibalik saja. Daripada ngingar. Nah, ini nanti kemudian kabel hitam, ini katoda, kita hubungkan. Hubungannya harus kuat. Kemudian ini kita sambung dengan bagaimana yang Anda amati di sekitar elektroda ini. Adakah gelembungnya sebelumnya? Kalaupun ada gelembung itu bukan hasil dari adanya arus yang mengalir. Itu karena permukaan daripada elektroda itu ya tertempel oleh gas, sehingga begitu dicelup nih muncul gelembung. Layar rusak, diginikan saja. Dan ini Anda amati di sekitar elektroda. Nah, sambil Anda mengamati, saya membuat tabel. Jadi apa? Data uji daya antar listrik air sungai, nama sungainya Basoka karena terletak di desa Soko. Data uji daya antar listrik air sungai Basoka, sungai Basoka untuk
menentukan kualitas air. Data dibuat tabel. Ada nomor, kemudian ada sampel, hampir sama seperti sana. Ada sampel, ya, kemudian Anda boleh tidak pakai penggaris, ya, tapi ya kira-kira patut ditonton. Kemudian kita lihat pada nyala lampu. Juga ada 3 jenis: terang, terang, redup, padam. Jangan katakan mati ya. Mati berarti lampunya rusak. Kalau padam itu lampunya masih baik tapi tidak menyala. Jadi bahasa ilmiah itu harus spesifik, orang harus asal comot. Nah, kemudian gelembung gas. Nah, ya, ada banyak sedikit, kemudian tidak ada. Nah, ini nanti bisa langsung ke kesimpulan. Nanti apakah kesimpulannya termasuk elektrolit kuat, elektrolit sedang, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Data yang pertama adalah kodenya A1. Jadi A1 itu posisinya yang koordinatnya A1 itu kiri. Nah, ini di Soko, Sungai Soko, di wilayah Soko bagian kiri. Nah, nanti kalau kita pakai GPS kamera, nanti sana muncul koordinatnya, alamatnya, begitu cekrek muncul. Adakah? Ya, adakah? Bisa Anda lihat? Ada. Ya, ya sudah kita ini. Ya, lampunya Pak. Anda lihat, Anda boleh merapat mendekat. Lampunya padam. Kemudian nih gelembung sedikit. Berarti kesimpulannya elektrolit elektrolit ada. Anda bisa melihat ke depan, ada atau tidak? Sangat sedikit sekali. Ya kan? Ada sedikit, sangat sedikit sekali. Nah, berarti Anda bisa bayangkan, karena gelembung udaranya sendiri masuk elektrolit lemah, berarti di dalam air sungai itu ada ion-ionnya yang jumlahnya sangat terbatas sekali atau sangat sedikit sekali. S3. Sangat sedikit sekali, sangat masih nganggo sekali. Kemudian kalau sudah, nah ini alat-alat laboratorium itu rata-rata kan kita RC. Tapi kalau Anda pakai pertama kali ya harus dicuci. Maka di laboratorium kimia itu airnya harus langsung. Dulu saya datang pertama kali sangat terbatas sekali. Nanti aku gaya ember atau iklan. Jadi punya reservoir. Bisa dilihat di situ, Puji.
Bisa dilakukan tak? Gelembungnya itu. Ada sedikit. Oh, berarti penglihatan Anda masih cukup bagus. Bisa melihat yang sangat sedikit sekali dari jauh. Ya. Kemudian kita lepas saja. Kita lepas. Ini ambil fotonya mendekat juga boleh. Ya, mendekat juga boleh. Tidak apa-apa kelihatannya. Tidak apa-apa kelihatannya. Kita butuh tisu. Kita lepas. Tidak dilepas juga boleh. Turunkan, ya. Turunkan. Kemudian cabut. Ya, iya. Nanti kalau untuk cek, lupa adanya. Sejini apa dah? Untuk menetralkannya itu pakai air apa? Menetralkan apa? Air? Air biasa apa? Ini kan hanya air biasa saja. Untuk mencuci. Setelah dicuci dikeringkan. Diguyur saja pakai botol semprot. Kemudian kalau memang sampel itu masih mau dipakai lagi, jadi kembalikan. Nanti bisa dicek yang lain. Kalau menggambarkan ini kan ada paroknya. Rasa obat, anggo sing angel-angel, sing gampang dilakukan sing angel-angel. Ayo tak tarik, malah ini. Ya, kembalikan. Kemudian sing wis ya kira-kira diletakkan di tata rapi. Kemudian ini kita cuci. Walaupun sama-sama air sungai satu. Kemudian kita zona A2 tengah. Ben urut gambar. Zona A2 tengah. Berarti diukur. Kira-kira pastikan kedalaman permukaan air dari bibir 1 cm harus sama. Harus sama, tidak boleh berbeda-beda karena kita harus menetapkan apa yang dinamakan variabel kontrol. Variabel kontrolnya seperti ini, ya banyak, termasuk tingginya permukaan air dari bibir beker gelas. Beker gelasnya harus sama, ya. Jarak kedua elektroda harus sama, kekuatan arusnya harus sama, voltase arusnya harus sama. Tadi jaraknya kan berselang 1 lubang. Tadi kan berselang 1 lubang. Iya, semakin dekat nanti arus yang arus yang berpindah kan semakin cepat. Karena jarak semakin jauh dengan kecepatan yang sama, waktu tempuhnya kan semakin pendek. Coba sekarang ada mati. Ini yang kedua itu A2. So
Kalau itu elektrolit kuat, beberapa detik sudah ada tanda-tanda. Ini jumlah apa ya? Ini nanti harus sinkron dengan kadar nitrat, fosfat, kemudian kation-kation yang berasal dari TDS, total dissolved solid. Jadi data-data itu nanti harus saling sinkron. Kalau tidak ada saling sinkron, akhirnya hasil penelitian kita itu tidak dipercaya. Ada tidak? Ada. Ya, tapi sangat sedikit. Lampunya padat atau tidak menyala. Kelembubannya sedikit. Berarti termasuk elektrolit lemah. Elektrolit lemah. Begitu caranya. Ya. Sekarang ganti sampel Anda yang melakukan. Bukan saya lagi. Ya, semuanya harus mencoba karena masih ada 7 sampel lagi. Silakan. Caranya. Ya, tarik, cuci. Nah, kalau sanksi nanti Anda gatok, ya ini dilepas dulu. Dilepas dulu. Nah, dilepas dulu, baru kemudian ditarik. Ya, dicuci silakan. Silakan, ini dicuci dulu seperti tadi. Ya, sama dicuci seperti tadi. Iya, salah satu kesa atau kuci atau tian, kemudian dikeringkan. Tisunya nggak usah gonta-ganti, ya, supaya ekonomis. Tidak boros, asal lap sekali buang, akhirnya banyak sampah dari tisu. Sebenarnya, ya. Kalau misalnya mengembalikan kamu redek, bisa pakai cat. Nah, kadang-kadang orang kulino ya seperti tremor, karena belum harusnya terbiasa ya, enak, nyaman, santai. Nah, tapi serius tidak boleh lepas dari pikiran Anda. Maka karena ini banyak alat, jadi Anda harus ingat posisinya di mana supaya gerakan Anda tidak memorak-morandakan apa yang ada. Iya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan ambil urut sampel A3. Dicuci dulu. Belum dikumbah memang bagaimana? Ya kan biasanya dikumbah sih, ya dibilas cocok. Oke, langsung. Iya, betul. Artikelnya. Tiga kiri, kanan. Akhirnya jadikan ya kebalik tidak masalah. Engkau nanti tiba ini mana aja ngaku kebalik. Wong siji wae rasa double malah sangguhan karena tempatnya diukur permukaannya 1 cm dari aja dicelup nih, wong aku hanya lupin lho gaya kanannya rai. Makanya konsentrasi tenanan. Aku rasa nyelupin kamu celupkan. Kakean sithik ya kok. Semeneng wae kakek. Kesuwen malah mulai kesuwen. Jadi pas tenan memang tidak buka. Sudah, nggak mau kan gue namati pura. Loh, memang konsentrasi kita harus fokus terus, walaupun santai konsentrasi nggak boleh lepas.
disambungkan. Oke, hati-hati. Kemudian dijepit ke. Jadi pada saat dicelupkan dia mati agar tidak gembung. Nah, sekarang kita tunggu. Sekarang kita tunggu beberapa saat. Nanti hasilnya ditulis di tabel pengamatan. Lampunya padam, terus gerbong gasnya sedikit. Jadi kesimpulannya elektratnya lemah. Yang lainnya coba jadi dengan sampel yang lain setelah A1 kemudian B1, B2, B3. Jadi manajemen datanya supaya bagus, orang kerja oleh power bingung. Berusaha satu orang ya, supaya bekerja itu ya orang kancane mandiri. P5 kan ada mandiri. Jadi wong siji bisa menyelesaikan. Itu terus katakan cari yang kodenya B1. Iya, silakan ganti yang lain. Keisha, Keisha dulu atau Puji dulu ya. Nanti yang lainnya belakang. Ya, ya silakan kalau nggak berani sendiri ya. Kursinya tidak lagi daripada nanti menyangkut dirinya di samping ke belakang daripada nyangkut ya, karena saya tak apa tidak saya kembalikan karena kadang-kadang kita butuh ngepok nih
dari bibir beker gelas 1 cm. Sudah. Jadi pasang. Hati-hati yang merah sebelah utara ben ora menyilang. Dilebone. Dilepas. Oke. Terus ditindih ben ora nyebut wae. Ya, supaya enggak boleh. Terus disambungkan. Sebelum masuk sambungan kan harusnya ada amati di sekitar elektroda, ada gelembung kan? Supaya Anda mampu membedakan antara ada gelembungnya dengan tidak ada gelembung. Tunggu sampai beberapa saat, karena air sungai itu ya termasuk elektrolit yang sangat lemah sekali, karena jumlah ion yang ada di dalam larutan sangat sedikit sekali. Ada nggak? Dia mati dulu. Nek orang sekatuan tidak bisa membedakan ya tidak. Kalau belum menunjukkan, ditunggu sampai beberapa saat. Kalau itu elektronik kuat ya langsung wes. Harusnya dicatat hasil pengamatanmu. Nomor 4. Zona B1 Bumo kiri. Buma. Kan di apa? Alokasinya di Bumo yang kedua. Bumo. Ya kalau memang sudah diamati, lampunya nyala tidak? Ya. Gelembung gas kategori B. Jadi kesimpulannya adalah elektronik rumah. Oke. Sekarang cuci, kemudian larutannya kembalikan. Kalau nggak mau ya pakai corong. Itu pertanda belum berpengalaman. Nah, kembalikan dulu. Kalau tadi apa lagi? Kiri, tengah. Kembalikan dengan apa? Zona kiri. Itu berarti kanan. Bukan kiri dulu. Ini kanan. Yes, cek kanan lah. Nah, sekarang yang lain. Yang lain B2 zona tengah nih, yang lain. Iya. Uji. Atau yang lain? Oke. Masih ada 5 sampel lagi. Hubungi sampai ke berapa? Karena ya ada sendiri oke. Bagaimana gunung tidak mengakibatkan yang tidak Anda inginkan. Tapi kita ketemu resep yang hijau. Ini yang apa? Yang tak cepat nih B2. Oke, kelas B2 Bumo tengah. Wah.
secara kita nyampe. Oke. Karena apa jenenge? Catut buaya apa suwe. Dia mati secara program. Nah, ini sebenarnya kan sudah terbentuk. Kalau dekat kan kelihatan ada gelembung-gelembung gas yang sangat kecil sekali. Terus sana data yang kelima, orang tak cecak baik, mepet dulu supaya nanti dihapus nanti yang kalau langkah ini kira-kira. B2 rumah tengah sikan lampu menyala tidak Lampunya padam padam. oke Gelembungnya sedikit. oke berarti kesimpulannya Jadi kesimpulannya elektrolit udah mas ambil dulu baterai nih ambil dulu baterai oke baterai itu coba kemudian dilepas sambungannya jangan dibuat dicuci ya. Satu mencuci. elektrodanya satu mencuci satu menuangkan jadi walaupun anda sambil menuangkan itu agak diangkat sedikit corongnya diangkat Semangat banget. ditutup dulu boleh kesambung otak data kangelan dibok aduh udah ya nanti siapa cuci buang sampahnya di sampah padat di gudang ini minta aja kuat-kuat mosok menjam sampah di kayak bidaan ada orang Windows okah dulu nagane bicak-bicak sih kuat menal buka kok itu namanya tenaga yang berlebih tapi penyalurannya tidak tepat masih warnai dengan emosi yang meledak-ledak. Kiri. Cari yang kiri. B yang gimana coba B dulu. Yuna kita asal sini. Nomor yang kedelan itu. Ya enggak bukan B itu B. B Pak. B kita ini nanti gantinya C. Ya. Kamu kan belum berpengalaman. Eksperimental itu ya kadang-kadang ya salah menengahi, jadi urat konangan. Sebenarnya dia juga melakukan kesalahan, itu menengahi. Ini ya terbiasa seperti kita, karena Anda itu masih murni maunya ideal, jangan sampai ada kesalahan. Nah, dalam penelitian itu kesalahan boleh-boleh saja, tapi harus argumennya itu harus, tapi jangan sampai kesalahan personal. Kalau datanya salah nggak cocok, datanya buang aja. Karena nanti ini akan mempengaruhi kesimpulan sehingga tidak kredibel, tidak reliable, satunya tidak
reliable itu adanya hubungan. Jadi antara tujuan, teori, kemudian data, analisis itu sinkron. Diamati dulu sekitar elektroda bagaimana pada saat dicelupkan sebelum listriknya disambungkan. Ya, sekali kuadran. Oke, sekarang kita diamkan, diamati. Mana gelembung udaranya menculik ini bang. Culik ini bang. Ya betulnya nak pengen bode yang ada dulu. Jadi untuk mengamati yang aja sekolah kan kali-kali ini nak seperti ini. Mengamati yang kecil kan bisa pakai. Akhirnya kan kelihatan. Ada sedikit sekali. Kalau itu kelihatan. Wes perlu. Perlu. Akan winjen sopo yang mengwayo. Pengen arti silih dandane ben titik kok lali. Hilang. Ya sekali-kali aja genjile beli lho. Kok nek digo winjen iso. Lah nggo minjem barang-barang cilik kan itu gede. Misalnya nggo minjem umpamane semut. Tenan ora sikile kuwi berbulu ora. Karena kasat mata enggak iso. Nah ngono ya tuku ijenan sing apik mikroskop. Mikroskop itu perbesarannya ya tergantung dari lensa fokus dan okulernya. Itu cepat sih. Baik. Dipijit gini. Nah. Dipijit kan mana? Kayak hidung gua lah. Dipijit kan mana? Harus dipijit. Sudah ditulis? Sudah, masih ada 3 lagi? Yo, John, ngomong bangin keluar. Siapa yang belum? Afrisa boleh sampai aja. Dicepetke tinggal 3 saja. Karena kita masih punya 1 lagi sekarang. Apa itu, Pak? Hidrometer. Untuk mengukur massa jenis air. Ternyata masih bisa ukeh ini. Pecah. Ya apa nih bisa? Tiba lengkap, diselentek lengkap. Kita tinggal punya 2. Jadi saya temukan 3 siji remek. Kira-kira belum kasih angel ya belum. Jadi nego muncul barang-barang gini.
dileboni banyu hidrometer. Yang vitamin ini pemberat dari air raksa dicampur rokok. Padahal air raksa ini racun, jadi pecah kena apa? Ya orang mati tapi paling tidak kalau nggak baik daya tahannya ya misalkan berkulit. Kuas yang itu sambung lagi banyak tunggu. Terbalik juga boleh. Terbalik apa? Iya. Oh. Aduh. Bisa jepit, kencang. Jadi pas celup ini ditonton, setelah disambungkan listriknya diamati supaya tahu perbedaannya antara ada arus yang mengalir atau tidak. Yang sudah ya tulis itu cepat. Setelah ada perlu aja. Ada pokoknya oh, ada. Tapi kalau pakai lebih, langsung. Itu jangan dulu. Nanti kalau kayak gini. Kedung balang. Kedung balang. Jangan dulu. Jadi memang lor jalan di sini tapi kita pakai alamat lain di buku supaya apa? Surat pemberitahuan kita terpakai. Wes, sana biar nulis kamu action yang lain. Kan coba. Berkali-kali saya katakan lab itu komplit. Dulu barang-barangnya wakah banget. Antara fisika, kimia, biologi dan fisika ini. Saya yang sama muring-muring. Karena ngirim berarti itu prakteknya yang masih wakah yang bercuaca mencar balinya gone semula. Karena dia kan tidak memberikan kemudahan pada orang lain. Jadi saya dalam video. Nah, akhirnya nanti ya terciptalah lulusan-lulusan SMA Negeri 1 Nawang sak dalam video. Karena ya namanya apa ya, penularan sifat itu kan ada naluriah. Ora perlu dikandani, ora perlu dicontoni, iso karepe naluri. Nanti kalau menyeluruhkan itu jangan sekali-kali mendapat misalnya gini no. Nanti ngetok susah. Udah apa-apa, karena ini kan beda. Ini yang beda, skalanya beda, yang penting nanti pembacaan di sini. Berarti kan ini kan paling kecil kan siji. Nah, berarti kan ini hanya mampu mengukur di skala ini. Kalau nanti ini tidak mampu mengukur ganti ini. Jadi skalanya beda-beda. Energi luwe saka 1,5 ya. Maka ini kan biasanya saksat. Ada yang mulai dari 0,00 sampai dengan 1,9 lagi sih yang ini. Ya karena dia tidak mau menggunakan karena ketidaktahuan. Wih, tapi kenapa? Kenapa kesimpulan ada terus yang C2 dan C3
sekalian. Jadi bekerja itu harus cepat, apalagi kerja kelompok. Jadi kerja kelompok itu bagiannya Didi. Jadi ukuran-ukuran untuk data, ada yang bekerja, ada yang nyuci, ya sambil nyuci ya sambil nonton, ya. Kawan lain yang bereksperimen dengan cepat. Banyak. Nah, saya paling tidak nanti ada pikir ini ada 4 atau 5 kegiatan. Ada satu membuat pupuk organik cair, membuat kompos, kemudian membuat sampah-sampah itu menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Ya, kemudian ada lagi yang saya rencanakan mengubah plastik menjadi bahan bakar cair. Tergantung sekolah ini berani membiayai saya atau tidak. Karena saya memang indeksnya saya bikin harga tinggi. Ya, seperti saya, aku bukan umur ini. Masa aku membina kir sesasi biayar saya ketel. Yang itu permainan orang segini. Tegal-tegalnya loh saya menganggarkan. Ya makanya selama aku mulai lihat-lihat kan gini pembina akhir ya tinggal lu aku cair kamu ya gua dewi karena ya bayarnya tak cukup. Saya sudah usulkan paling murah membina akhir itu kena gue makan mulai kalau kena tunggu mangan kalau kena tunggu tupok nih oleh-oleh anak ini tiwasnya mulai telat dioleh-oleh belum bayaran subhanallah. Saya memang pedes yang sekolah naik gitu. Ya semua loh. Karena saya ingin mengubah. Anda itu terlambat tak lindungi. Oh, gurunya yang terlambat. Yang murid terlambat itu gurunya siapa sih? Kepala sekolah. Iya. Dia pinter. Kalau saya Paranto, makome guru atau makome murid. Gitu. Lah ya wes toh. Argumentasi itu memang yang menguatkan diri kita sendiri. Sudah semua. Tinggal satu. Oh tinggal mengembalikan. Ya hati-hati. Dilepas dulu. Belum sempat. Ya tuh kok ini capit buahnya. Ada yang isip lagi tadi celak gitu. Harus merangkas ini. Pokoknya nanti kutitan larang iso bayar guru nih kerangkai awal gitu. Paling tidak ya saya jual. Wong sekolah niku ya ora iso golek. Kan ngerasa baterai kan ya isin kepala sekolah. Masa kepala sekolah ngerasa batu baterai. Aku ya tak regani. Aku rasa ya tak itu. Akhirnya kalau udah siji ya tak ada 5.000. Kalau batu baterai ini regane 4.000. Lah kan pinter-pinter deh. Kan harus seperti itu. Masa aku cari wangi grosok, cari wangi buka, cari yang gaji saingi. Kadang-kadang pas nganggo catat ya tangannya kecatut, kan dia nggak mau tahu nggak mau tahu bekerjanya anak buah. Nanti ini ke laporan. Nah ini repot. Seperti itu. Laporan itu dihapusi rapi. Caranya ngapusi itu bisa ya ada eksperimenter itu. Ngapusi tapi tidak kelihatan dan tidak mengurangi keutamaan dari apa yang Anda teliti. Itu tidak ada yang ideal yang sekopo ini. Jadi prinsipnya
artinya tidak ada rotan akar pun. Jadi dibalik, akar harus bisa berfungsi seperti rotan. Jangan terlalu patuh pada apa istilahnya, slogan-slogan dan peribahasa. Sekarang harus dirubah. Peribahasa itu berlakunya pada ratusan tahun yang lalu. Sekarang sudah modern, masa stagnan. Kesimpulannya, semuanya air sungai ternyata elektrolit yang lemah karena hanya ada sedikit, sangat sedikit sekali ion. Kalau terlalu banyak, tidak baik untuk dikonsumsi, tidak baik untuk dipakai cuci. Misalnya nitratnya terlalu tinggi, nah, nitrat itu nanti juga berpengaruh di dalam tubuh. Tubuh kita itu boleh kemasukan mineral-mineral itu dalam jumlah tertentu dalam waktu sehari, dalam waktu 24 jam. Ya jadi butuh nek kokean ya malah berbahaya. Sego ya nyatanya berbahaya, padahal sudah merupakan makanan harian. Nyatanya enak sing kon ngirik enak sing kon ngirik ya. Sudah ini sudah sulit. Ini kita pertemuan yang akan datang saja. Iya Pak. Kita kan sudah dapat data. Sekarang kita simpulkan dari data-data itu. Kesimpulannya? Kesimpulannya air sungai tidak ada Tidak ada. Kesimpulannya adalah bahwa air sungai Basuka di 3 titik atau 3 apa istilahnya? 3 zona adalah elektrolit lemah karena mengandung ion sangat sedikit sekali. Terima kasih atas waktunya hingga sampai sore. Inilah kesimpulan dari KIR sore hari ini meneliti daya hantar listrik sampel air sungai Basuka. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Apakah kegiatan KIR sore ini menyenangkan? menyenangkan. Kursinya untuk dikembalikan. Kemudian tinggalkan ruangan dengan tenang, tertib,